Pemirsa, jasa penyedia audiobook dan podcast milik Amazon baru saja memangkas sekitar 5% karyawannya. Aksi ini menjadi gelombang ketiga dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan teknologi raksasa global di awal tahun 2024. Pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri teknologi mulai terjadi semenjak COVID-19. Namun sepertinya badai PHK ini masih terus berlanjut hingga tahun ini, pemirsa. Jasa penyedia audiobook dan podcast milik Amazon Audible mengawali tahun 2024 dengan mengurangi 5% dari jumlah karyawannya. Selain Audible, perusahaan teknologi raksasa lainnya yang juga melakukan perampingan karyawan adalah Google, yang pada tahun sebelumnya mengatakan Google beserta induk perusahaan Alphabet akan mengurangi hingga 12.000 karyawannya. Di sisi lain, industri teknologi di Indonesia sepertinya juga mengalami hal serupa. Beberapa perusahaan startup di bidang teknologi dilaporkan melakukan perampingan karyawan semenjak pandemi. Beberapa perusahaan teknologi di Indonesia yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja semenjak tahun 2020 adalah Goto yang sudah melakukan PHK kepada 1.900 karyawannya, Zenius kepada 600 karyawannya, Shopee kepada 500 karyawannya, dan perusahaan teknologi lainnya. Dan untuk membahas lebih jauh terkait badai PHK yang menerpa industri teknologi baik global maupun nasional, telah bergabung bersama kami Menteri Kemenkominfo periode 2014-2019 serta Ketua Indonesia Fintech Society atau IFSOC, Bapak Rudiantara. Apa kabar Pak Rudiantara? Alhamdulillah, baik-baik. Selamat siang, Chief Wilson. Selamat siang, pemirsa semua dimanapun berada. Selamat siang, Chief. Nah, ini kita lihat awal tahun sepertinya tidak bisa terlalu berbahagia, apalagi bagi perusahaan teknologi ini seperti Amazon, Google, Microsoft, dan juga Discord ini banyak memphk karyawannya, Chief. Sebenarnya ini apa yang terjadi di industri teknologi global, Chief? Ini sebetulnya sudah diantisipasi dari tahun 2023, dari 2022 gitu ya. Jadi kalau kita bicara namanya perusahaan teknologi ya, ataupun tech company istilahnya yang besar-besar, ini tidak bisa dibandingkan dengan yang kecil-kecil tentunya ya dalam konteks teknologi. Nah, kalau kita belajar dari startup, itu ada report dari UC Learn sebetulnya yang mengatakan dari secara global itu dalam waktu 10 tahun itu tidak lebih dari 5% startup yang masih survive. Ya. Kalau kita lihat lagi sektornya sektor mana. Bahkan untuk teknologi yang baru seperti blockchain, cryptocurrency, itu 95% tuh dalam waktu 3 tahun itu udah collapse startupnya. Namanya juga startup gitu ya. Nah, nanti saya sampaikan kenapa mereka collapse atau bahkan melakukan PHK. Baik yang startup yang katakanlah yang mulai tadi early stage, mid stage, bahkan yang later stage, bahkan sekelas Amazon, Google, bahkan sekelas startup yang sudah go public di Indonesia yang sebetulnya nilainya itu sudah miliaran dolar. Kita tahu pernah dengar namanya Bukalapak sekalipun pernah melakukan tanda kutip PHK. Ya. Mengapa? Yang besar-besar ini kan sebetulnya core bisnisnya adalah seperti e-commerce Bukalapak. Amazon juga sebetulnya kan core bisnisnya adalah commerce ya. Tapi mereka mengembangkan kepada ekosistem, mengembangkan aplikasi ekosistem yang lain. Nah, pada saat aplikasi ekosistem yang lainnya tidak bisa berkembang, ya mereka terpaksa harus melakukan, katakanlah, membubarkan yang dibangunnya, divisinya, anak perusahaannya, ataupun melakukan pemutusan hubungan kerja. Itu yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil tadi saya sampaikan kan, itu 95% 10 tahun itu udah hilang startup gitu loh. Jadi memang nature begitu. Itu terjadi bahkan sebelum winter tech, ya, sebelum COVID. Apalagi sekarang diperparah dengan adanya winter tech. Winter tech ini apa sih sebetulnya? Winter tech ini kan sebetulnya semua startup ini bergantung kepada pendanaan, ya. Dan beda pendanaan antara startup dengan perusahaan yang sudah established. Kalau sudah established kan pendanaannya lewat kredit, perbankan, ataupun mengeluarkan obligasi dan lain sebagainya. Tapi kalau startup itu betul-betul didanai oleh typical venture capital ya. Ya perusahaan-perusahaan yang memang bertaruhnya lebih banyak, risikonya lebih banyak.
Tapi kalau misalkan dapat jackpot, istilahnya juga dapatnya juga banyak. Nah, dulu dana-dana ini banyak, istilahnya dana murah ya, ataupun dana gratis bahkan. Nah, kemudian ditempatkan di startup itu dipakai untuk yang early stage mengembangkan aplikasi maupun meningkatkan jumlah user. Jadi ukurannya dulu berapa aplikasi yang di-download. Nah, karena dana ini boleh dikatakan kering, ya, di dunia ini kan dipengaruhi oleh Fed ya, Amerika. Amerika meningkatkan suku bunga Fed. Jadi yang punya uang pun berpikir lebih aman saya simpan di instrumen konvensional, apakah obligasi, apakah tabungan, dan macam-macam yang sifatnya konvensional. Udah pasti yield-nya itu 6% gitu. Sedangkan kalau yang berisiko seperti di venture capital, ya, itu kemudian disalurkan kepada startup, risikonya kan tinggi. Jadi kering. Nah, pada saat kering, kekuranganlah pasok dana yang dulu disebut dana murah ataupun dana gratis bahkan. Karena yang penting beli pasar, yang penting jumlah usernya, jumlah yang downloadnya. Nah, karena sekarang investor apakah lari venture capital? Tidak. Tapi mereka memilah dan memilih di mana uangnya disimpan. Nah, fokusnya mereka yang tadinya kepada growth, sekarang kepada road to profitability yang jelas. Jalan menuju keuntungannya seperti apa? Nomor satu, di sisi cash flow. Cash flow-nya positif kapan? Kalau sudah cash flow positif kapan? Kalau tidak jelas cash flow positif kapan, itu investor akan bahkan bisa sampai cut loss. Ya sudahlah, saya sudah invest, hilang-hilanglah sudah gitu. Nah, sesudah cash flow, EBITDA. Kapan EBITDA positif? Di kita ada juga EBITDA yang tahun 2023 kemarin yang besar belum positif. Tapi juga di kita ada startup yang boleh dikatakan menengah ya, yang valuasinya ratusan juta dolar, belum unicorn, belum miliar dolar, itu sudah laba tahun 2022 bahkan kemungkinan 2023 kemarin. Nah, kembali ke masalah pendanaan ini, karena tahun 2024 juga indikasi secara global ketersediaan dana, Fed juga masih maintain memelihara suku bunga tinggi. Jadi kucuran untuk yang venture capital, untuk startup juga masih dirasakan, diperkirakan kering untuk tahun 2024. Nah, kalau kita lihat tahun 2023, apakah memang tidak ada yang invest di startup Indonesia? Ya, ada sebetulnya. Tadi saya kirim juga ke Mbak Amalia buat background saja. Tetapi kebanyakan ada puluhan transaksi di tahun 2023 sampai dengan kuartal ketiga yang datanya yang saya kirimkan tadi ya. Itu puluhan transaksi tapi di early stage. Kalau kita tanya kenapa venture capital tuh maunya di early stage, dia pikir karena belum ada kepastian tentang winter tank ini kapan berakhir. Yang penting mereka masuk aja dulu, yang penting kecil-kecil. Di early stage itu paling-paling di mana kalau bootstrap sudah lewat misalkan ya, di 100.000, 200.000. Tapi yang ratus juta dolar juga ada tahun 2023 di Indonesia. Itu ada yang besar, tapi cuma hanya 2 atau 3. Nah, jadi 2023 ini, kuartal ketiga jumlahnya lebih kecil dibanding tahun 2022. Tetapi indikasi 2023, kuartal keempat, transaksi yang invest di yang kecil, itu makin banyak lagi. Tapi ya itu, kecil-kecil. Jadi pola pikirnya investor itu sekarang venture capital terutama ya. Jadi ayudahlah, yang penting masuk kecil-kecil dulu. Manakala nanti kalau sudah winter tank-nya sudah lewat gitu ya, mereka sudah di dalam. Jadi penyebabnya adalah pasok dana yang dipengaruhi oleh situasi global, terutama kebijakan dari Fed dari Amerika. Jadi kurang lebih gitu. Apakah PHK-nya ini akan berhenti? PHK-nya nggak akan berhenti. Orang tadi saya katakan startup itu secara natural 95% dalam 10 tahun itu hilang. Udah pasti kan berarti naturally bukan PHK ya, mereka perusahaannya sudah tidak ada. Tapi yang PHK karena kebutuhan, karena efisiensi, tadi saya beri contohnya seperti Bukalapak, dan kalau menurut saya itu kita harus apresiasi ya. Perusahaan seperti Bukalapak yang melakukan PHK karena dia mengembangkan suatu ekosistem yang baru, tetapi dinyatakan ternyata tidak berhasil, akhirnya cut loss. Toh tidak membuat rugi secara keseluruhan Bukalapak di pasar modal ya. Toh cash flow-nya juga masih sangat positif. Nah, kita lihat juga demikian yang lain yang besar seperti Goto juga
cash flow-nya masih oke, tapi tetap mereka melakukan efisiensi. Dan ini artinya positif bagi saya, artinya tidak lagi sembarangan mengembangkan startup. Baik, tidak sembarangan mengembangkan startup, tapi kan startup ini kalau ingin berkembang juga butuh investor, dan tadi Chief juga bilang untuk investor ini memilah dan juga memilih untuk berinvest di industri seperti apa dan juga melihat masa depannya seperti apa. Nah, apakah memang pengaruh global ini untuk industri banyak yang mem-PHK juga berpengaruh sama seperti Indonesia? Apakah sama penyebabnya? Kita akan membahasnya, Chief, usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Daily Talk. Terima kasih masih bersama kami di Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita. Chief, ini kita lihat saat ini di Indonesia juga kan banyak yang mulai mem-PHK. Apakah memang karena ini dana dari investor tidak lagi mengalir untuk melihat growth di bisnis industri ini, atau memang investor ini sekarang sudah melihat butuhnya keuntungan, tidak lagi penambahan user di teknologi-teknologi startup yang ada di Indonesia? Memang ketersediaan dana dari investor itu mempengaruhi, tapi bukan satu-satunya. Ya, artinya investor pun melihatnya sekarang cash flow-nya kapan positif, EBITDA-nya kapan positif. Tentu setelah EBITDA positif adalah profit ya. Itu yang pertama. Tapi juga banyak juga kalau kita lihat juga teman-teman startup ini tidak melakukan pengecekan kembali kepada bisnis model yang dikembangkan. Proses bisnisnya itu kan harusnya direview dari waktu ke waktu. Apakah masih relevan menyelesaikan permasalahan? Tidak. Startup itu kan membuat suatu proses bisnis untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Nah, ini yang kadang-kadang lupa gitu di kita. Karena kan di kita masih banyak yang anak-anak muda yang istilahnya, wah udah kita bikin ini, bikin itu. Tapi sekali lagi validasi ya, memvalidasi suatu proses bisnis, suatu model bisnis terhadap permasalahan itu penting dari waktu ke waktu. Ini yang lupa. Perusahaan besar aja selalu melakukan revalidasi atas model bisnisnya kok. Baik, ya. Tapi untuk revalidasi ini kira-kira adakah yang pola yang memang harus diikuti, atau memang mengikuti perkembangan saja yang ada di pasaran dan juga mengikuti masukan-masukan juga dari investor? Nah, ini salah tips saya yang saya selalu sampaikan ya. Lakukan, lihat apa terjadi perubahan apa di sektor. Ya, karena ini kita perlu pengetahuan di bidang sektor. Nah, saya sampaikan yang ke depan yang akan maju itu adalah dua sektor, satu sektor keuangan dan satu lagi sektor kesehatan. Kenapa? Undang-undang di sektor kesehatan dan undang-undang istilah Omnibus Law keuangan itu keluar tahun lalu ya, dan undang-undang kesehatan yang baru. Maka untuk undang-undang Omnibus Law keuangan itu tahun sebelumnya, tahun 2022, itu di situ ada pasal khusus tentang teknologi. Artinya sektor kesehatan di bawah Menteri Kesehatan yang baru ini akan mendorong untuk para startup mengembangkan proses baru di sektor kesehatan. Ya. Dan ini juga saya kebetulan bicara dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan, bahkan mereka sudah menyiapkan suatu proses interim yang karena sama-sama tidak tahu ya, atau belum tahu lah, regulator belum tahu, startupnya belum tahu, mereka buatkan sandbox. Ya, sandboxnya ini kita harapkan tentu berjalan dalam waktu misalkan 6 bulan. Kalau tidak jelas, ya sudah keluar dulu, nanti buat lagi, masuk lagi dengan suatu proses bisnis yang baru. Nah, ini harus sensitif terhadap perubahan-perubahan ini, perubahan kebijakan di sektor. Ini mempengaruhi tentunya model bisnis. Di keuangan juga begitu. Kita lihat yang namanya di lending, ya, peer-to-peer lending ini regulator sedang mengetatkan equity-nya harus ditingkatkan, karena masalahnya adalah untuk meningkatkan kepastian bahwa ketersediaan equity mencukupi untuk agar bisnisnya sustainable, itu satu. Jadi meningkatkan. Kemudian juga kompetisinya makin ketat. Akan terjadi konsolidasi, shrinking, atau misalkan secara alamiah akan berkurang tuh yang namanya fintech lending di Indonesia. Baik.
Nah, tapi yang baik ini kebijakan kita ini sebenarnya mengarahnya ke mana, Chief? Apakah memang ke mengumpulkan banyak startup dan membiarkan startup-startup ini bersaing, atau memang lebih fokus kepada satu startup yang mungkin bisa didukung oleh pemerintah dan juga dibantu dengan investor untuk kemudian satu startup ini yang dikembangkan untuk lebih banyak digunakan di masyarakat? Untuk menjadi startup yang besar itu perlu skala ekonomi. Dari satu sektor itu kita tidak akan melihat akan ada 100 unicorn misalkan ya. Apalagi dekakorn yang demikian banyak. Mungkin satu sektor itu hanya akan ada 5 atau 10 unicorn, nanti dekakornnya cuma 1 atau 2, dan itu pun nanti mereka masuk ke pasar modal karena pendanaannya sudah rezim pendanaannya sudah akan berbeda gitu. Nah, ini yang akan terjadi di Indonesia. Perlu skala untuk menjadi besar. Nah, kalau misalkan mau startup yang tidak besar, tidak unicorn, ya kelasnya puluhan juta dolar valuasinya, ya akan bisa banyak gitu loh. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintah ini menyediakan memfasilitasinya atau memberi insentif bukan dengan menyediakan dana atau uang, bukan. Mengembangkan ekosistem. Tadi saya ambil contoh Kementerian Kesehatan, itu membuat suatu proses yang namanya sandbox. Sandbox itu kan seperti uji coba. Regulator belum tahu ini seperti apa prosesnya, binatangnya katakan ya belum tahu seperti apa. Yang startup juga masih ragu-ragu ini bisa berkembang atau tidak. Masuklah dia ke sandbox. Nanti di sandbox inilah dia di apa istilahnya di tanda kutip diperhatikan, dilihat perkembangannya, dikuliti kalau perlu. Nanti setelah 6 bulan iya keluar, kalau nggak masih belum berhasil, tidak memberi nilai tambah kepada sektor kesehatan, ya keluar aja dulu. Nanti kapan-kapan masuk lagi. Tapi kalau terus ya sudah diberikan izin, misalkan izin di sektor kesehatan layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan kan kalau kita mengacu kepada global itu yang banyak itu adalah seperti laboratorium ya, bukan startup untuk rumah sakit, tapi pengecekan laboratorium dan lain sebagainya itu. Ini pemerintah harus memberi insentif di sana. Baik, nah tapi jika ada insentif dari pemerintah, kemudian ada juga tambahan dana dari investor. Nah, kebanyakan mungkin startup yang ada di Indonesia bahkan secara global juga akan meng-hire orang-orang demi berkembangnya startup ini. Nah, tapi kebijakan apa juga yang perlu diambil oleh pengusaha startup dan juga perusahaan di industri teknologi untuk tidak over hiring seperti itu Pak, sehingga dananya bisa benar-benar membuat perusahaan ini sustain? Ya, sebetulnya kan tanda kutip over hiring itu kelebihan bayar lah kepada talenta itu terjadi pada saat sebelum winter tech gitu ya. Semua lari ke startup. Jadi kelas apapun, belum level engineer pun, misalkan masih technician, di hire sudah kelasnya engineer. Akibatnya apa? Akibatnya mahal. Nah, kalau sekarang kan secara alamiah sudah tersaring. Jadi tidak ada lagi istilahnya bajak-bajakan talenta memang yang diperlukan. Tetapi sekarang kalau kita lihat startup di Indonesia yang saya katakan tadi kelasnya ratusan juta dolar valuasinya ya, belum unicorn tapi dia sudah sustainable gitu, cukup sustainable. Mereka itu masih merekrut banyak talenta. Apakah itu di level engineering, apakah bahkan di C-level. Nah, di C-level ini juga kalau kita lihat juga banyak yang warga negara asing yang di-hire, suka atau tidak suka memang talenta mereka itu lebih bagus dianggapnya dibanding yang ada di Indonesia. Tapi bukan berarti yang di Indonesia juga jelek ya. Itu kan kalau misalkan dari C-nya di board itu ada 6, mungkin yang warga negara asingnya 1 atau 2. Kalau enggak mereka di-outsource ke negara seperti India yang memang talenta teknisi atau engineering pemrogramannya itu jauh lebih kuat dibanding Indonesia. Atau juga bahkan mungkin dibawa ke tempat lain, kalau tidak ke India, juga ke Tiongkok ya, apakah ke Beijing, Shanghai itu tempatnya, ya, ataupun juga ke mana? Ke negara-negara lain yang dianggap menyediakan talenta lebih bagus, lebih murah gitu loh. Baik. Nah, selain talenta lebih bagus dan juga lebih murah, ada juga yang mungkin yang masalah dihadapi oleh industri teknologi, yaitu ada AI dan juga digitalisasi nih Pak. Tapi nanti kita akan bahasnya Chief usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Day Talk.
Terima kasih masih bersama kami di Investor Day Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Chief Rudiantara. Chief, ini kita melihat saat ini memang perkembangan teknologi sangat bagus. Sekarang sudah ada digitalisasi dan juga ada perkembangan AI. Tapi satu sisi ini juga kan menjadi ancaman untuk PHK lagi. Nah, ini sebenarnya bagaimana menyeimbangkan ini, Chief? Ya, kalau AI terhadap startup sih kalaupun ada pengaruhnya tapi nggak signifikan. Justru AI ini pengaruhnya kepada industri yang sudah well established. AI ini kan kecerdasan buatan yang bisa menggantikan fungsi orang sebetulnya. Orang yang tadinya pekerjaannya rutin ya bisa diganti dengan AI, karena AI ini bahkan nanti robotik dan lain sebagainya itu pertama tidak pernah capek, ya. Kedua juga selisihnya, human error-nya itu boleh dikatakan tidak ada gitu loh, karena sifatnya repetitif. Tetapi sekali lagi AI ini juga akan tidak bisa menggantikan sesuatu yang sifatnya develop the modeling, ya. Bisa, tapi tidak akan bisa tetap mengalahkan orang. Untuk develop pemodelan, ya, dalam stage tertentu AI masih bisa, karena AI itu kan dia makin lama makin pinter. Dia sudah tahu kalau modelnya seperti demikian, permasalahannya seperti demikian, tujuannya seperti apa, berdasarkan kumpulan data yang ada, informasi yang ada, oh harusnya dia developnya seperti apa. Tetapi sekali lagi, tetap di atas itu akan ada orang lagi yang bisa mendevelop lebih jauh lagi. Jadi ada pengaruhnya kepada startup sekalipun, ya, tapi juga tidak akan terlalu besar kalau menurut saya, karena startup ini kan orangnya kreatif ya, mungkin akan lebih kreatif daripada AI itu sendiri. Yang juga justru dikhawatirkan adalah pengaruh AI kepada tenaga kerja yang konvensional. Itu yang lebih harus kita hitung dampaknya. Dan AI ini pun kan sekarang semua sudah menjadi concern di dunia secara global. Di Indonesia juga, ya, batasan AI ini seperti apa? Makanya semua sekarang sudah bicara mengenai etik, ya, komite etik ataupun suatu upaya menjaga agar AI ini tidak kebablasan, ya, cuman etika gitu kan. Nah, kalau kita lihat justru di keuangan, OJK dan Aftek itu sudah mengeluarkan dokumen kisi-kisi semacam etika menggunakan AI di layanan sektor keuangan, termasuk dari sisi teknologi yang dimanfaatkannya untuk layanan keuangan. Kominfo juga sudah mengeluarkan semacam kisi-kisi etika. Tapi sekali lagi ini sangat global Kominfo, sedangkan keuangan sangat sektoral. Tentu sektor-sektor lain juga harus membuat semacam panduan bagaimana etika itu menjadi semacam batasan untuk mengembangkan AI di sektornya. Di e-commerce, di perdagangan misalkan, ya. Di kesehatan tentu, apalagi sektor kesehatan, sektor yang penuh dengan etika, nggak pakai teknologi, nggak pakai AI aja, itu ada namanya kode etik profesi kedokteran dan lain sebagainya, apalagi menggunakan teknologi. Jadi sekali lagi ada pengaruhnya, tapi tidak akan terlalu signifikan, ya, AI terhadap startup, ya. Saya percaya terhadap itu. Yang lebih parah lagi adalah dampak dari AI kepada sektor-sektor proses bisnis yang konvensional. Baik, nah tapi kalau begitu di Indonesia, menurut Chief sendiri, seperti apa potensinya untuk industri teknologi ini ke depannya? Ya, kita tidak bisa gebiah-uyah sektor teknologi, ya. Kalau sektor teknologi kita nanti urusannya adalah teknologi, padahal teknologi itu adalah sebetulnya tools, alat atau sebagai enabler untuk meningkatkan nilai tambah bagi sektor, meningkatkan nilai tambah untuk suatu proses gitu ya. Contoh misalkan di kedokteran, ya. Kedokteran mengoperasi, kalau kita operasi, dokter operasi spesialis, katakan spesialis operasi bedah saraf gitu ya kan jarang. Nah, sekarang bagaimana menggunakan teknologi agar ketersediaan spesialis bedah saraf itu bisa dilakukan di mana-mana. Di daerah kota-kota yang katakanlah kota-kota tier kedua, baik, itu bisa dilakukan remote surgery. Karena dengan menggunakan 5G itu latensinya yang sangat rendah, itu sangat dimungkinkan. Jadi harus dilihatnya ke arah sana, bukan teknologi sebagai teknologi ansih.
Kalau hanya kita kepada teknologi, kita akan jadi budak teknologi. Kita akan menjadi diperbudak oleh teknologi. Akhirnya apa? Teknologi yang menguasai kita. Padahal kita yang harus menguasai teknologi. Nah, kalau prospektifnya seperti apa, Pak? Singkat saja, Pak. Satu, tadi saya sampaikan di sektor kesehatan. Di sektor keuangan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, di sektor pendidikan sudah pastilah, ya karena sudah jalan sekarang pendidikan. Jadi masing-masing banyak di masing-masing sektor. Dan orang-orang sektor yang sebetulnya mengetahui seberapa besar potensi perubahannya pemanfaatan teknologi untuk memberikan nilai tambah di sana. Hanya memang ada yang tersentralisasi tadi kan yang sifatnya ke bawah ya, vertikal. Ada yang sifatnya horizontal seperti teknologi IoT, teknologi IoT pasti dipakai di mana-mana karena itu bagian daripada mobil tanpa supir itu menggunakan IoT. Aksesnya menggunakan 5G itu sudah dua teknologi. AI, artificial intelligence yang bisa akan mengalahkan orang dan lain sebagainya. Kepintaran orang itu akan dibatasi, akan mentok kalau dia tidak menambah pengetahuannya, akan mentok tidak bisa mengalahkan kepada batasannya kepada artificial intelligence. Kalau kita bicara mengenai teknologi secara horizontal, tapi yang penting lagi adalah secara secara vertikalnya gitu loh. Sektor-sektornya di sini, leader-leader dari sektor yang harus bisa memberikan ruang, memberikan tanda kutip insentif, memberikan ruang proses-proses yang baru dengan nilai tambah yang baru. Baik, terima kasih Chief Rudiantara. Ini semoga nanti ke depannya industri teknologi kita ini bisa meningkatkan value-nya baik secara ekonomi maupun secara sumber daya manusia sehingga tidak lagi harus melewati badai PHK. Terima kasih Chief Rudiantara, Menkominfo periode 2014-2019 dan juga Ketua IFSOC telah bergabung bersama kami. Terima kasih, selamat siang semuanya. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Pak Rudiantara, Menkominfo periode 2014-2019 dan juga Ketua IFSOC di program Investor Daily Talk hari ini. Saya Wilson Purba mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan IDTV di First Media Channel 419 HD dan Channel 2 SD serta live streaming di investor.id. IDTV, inspirasi investasi.